Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Mbak Tania. Baik, kita ketemu lagi di webinar edukasi Forex untuk pemula. Jadi ini acara ini bagus banget ya untuk peserta yang memang pemula ya. Jadi apa namanya? Ini memang tepat ya. Jadi Java menyediakan eh, untuk edukasi buat pemula. Jadi Bapak dan Ibu nih yang peserta di sini yang masih pemula, ya diharapkan juga aktif aja bertanya ya sesuai topik kita. Kalau topiknya di sini tentang strategi trading untuk pemula menggunakan indikator moving average. Jadi kalau nanti misalnya bingung indikator itu apa gitu ya, moving average itu apa, tanya aja ya Bapak Ibu ya. Terus gimana caranya memasang moving average-nya ya aktif aja bertanya ya. Oke, dan ini eh, direkam ya, direcord karena nanti juga akan diupload di YouTube Java Global Future supaya bisa ditonton ulang ya untuk edukasi, untuk belajar. Oke, baiklah. Jadi judul edukasi kita adalah eh, belajar strategi trading. Jadi kita belajar tentang strategi trading untuk pemula, strategi trading forex tentunya ya, forex dan gold nih. Oke, Bapak dan Ibu ya. Oke, semua udah siap belum nih ya? Badan Ibu udah bisa semua mengikuti ya webinar kita. Oke, yuk kita lanjut saja. Nanti di tengah-tengah mau bertanya boleh ya, silakan aja ya. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi kita bicara strategi trading ya. Jadi strategi trading. Kenapa perlu strategi trading? Kenapa perlu belajar strategi trading? Karena trading itu adalah bisnis ya. Jadi seperti kita punya usaha, seperti kita punya bisnis, maka perlu dijalankan dengan supaya bisnisnya bisa survive ya dan bisa menghasilkan cuan lah gitu ya ibaratnya gitu. Jadi kalau kita nggak punya strategi ya nanti bisnis kita juga nanti berantakan gitu ya atau nggak ada arahnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian kita lihat ya. Oke, jadi kita lihat sekarang yuk belajar ya strategi trading menggunakan moving average. Nah, ini udah semakin advance ya. Jadi buat yang pemula kita sekarang bicara teknik ya, teknikal. Oke, apa itu moving average? MA ini adalah moving average ya, moving average atau namanya pergerakan rata-rata gitu ya. Nah, ini saya ambil kesimpulannya aja. Jadi moving average itu nanti kita lihat ya di MetaTrader ya, Bapak Ibu ya. Moving average itu ada banyak contohnya, ada banyak jenisnya. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu lagi memakai moving average ya, maka nanti eh, biar semakin tahu apa jenis-jenisnya. Oh, ada SMA, ada MA. SMA itu simple moving average, MA itu exponential moving average. Bedanya apa? Kalau simple itu berarti yang simple ya, moving average-nya berdasarkan hitung-hitungan dari angka-angka candlestick-nya gitu ya. Jadi misalnya nih, MA itu kan moving average, MA moving ya, average berarti pergerakan rata-rata. Rata-rata bergerak ya. Misalnya rata-rata bergerak MA 50. Nah, MA 50 ini maksudnya apa, Pak? MA 50. MA 50 ini artinya moving average artinya 50 candlestick ya yang ditambah misalnya satu ditambah ya satu ditambah satu sampai 50 ya itu dirata-ratakan dibagi 50 itu namanya moving average. Nah, tapi yang dibagi yang dirata-ratain itu apa? Yaitu adalah candlestick itu kan gini ya. Nah, ini bentuk candle nih. Jadi adalah bentuk close candle-nya. Misalnya ini candle bullish, berarti ini open-nya di bawah, close-nya di atas. Jadi ini ada harga close-nya ya dari 50 candlestick ya dirata-ratain ya. Dibagi 50 itu namanya rata-rata. Jadi MA 50 berarti MA ada 50 candle ya dirata-ratain. Kalau MA-nya 150 berarti 150 candle dirata-ratain. 150 candle artinya harga penutupannya. Kalau kita pakainya di 1 jam berarti rata-rata candle 1 jam ya. Atau kalau ini yang 150 berarti 150 candle gitu ya. Rata-ratanya berapa?
Oke, gampang aja gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri kalau misalnya ada waktu untuk baca-baca ya di googling atau eh, di YouTube gitu ya. Jadi dia menghitung harga penutupan gitu ya. Oke, kelebihannya apa? Kelebihannya SMA ini lebih stabil dan cocok melihat tren jangka menengah hingga panjang ya. Tapi ada kelemahannya juga, responnya lebih lambat ya. Dia kelebihannya bisa menghindari terlalu banyak signal palsu di saat pasar volatil ya. Oke, pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bicara tentang simple moving average. Nanti kita bicara lagi tentang ya exponential moving average. Nanti bisa tanya Pak Wendy pakai yang mana, eksponensial apa simple? Kita pakai dua-duanya aja ya nanti ya. Jadi kita mau mau apa? Kita coba ya. SMA gimana, EMA-nya gimana? Cuma bedanya di sini doang ya, eksponensial atau simple moving average. Nah, kelebihan kalau EMA atau eksponensial itu kelebihannya apa? Lebih cepat mendeteksi perubahan arah harga. Cocok untuk trader harian, day trader, atau swing trader. Berarti EMA ini nggak cocok untuk scalper ya. Scalp, scalper ini nggak cocok. Scalp ya, ini nggak cocok. Scalper nggak cocok. Berarti scalper mungkin lebih cocoknya pakai SMA. Tapi kalau eksponensial lebih cocoknya pakai apa namanya untuk day trade dan swing trade. Kemudian kelemahannya lebih sensitif terhadap fluktuasi harga, sehingga bisa menghasilkan sinyal palsu di pasar yang terlalu volatil seperti gold, gitu ya. MA yang paling banyak digunakan EMA 9 dan EMA 21. Sering dipakai untuk mencari momentum, ya, entry pada saat ini kalau ini saham ya, bisa juga untuk forex, bisa juga untuk gold, bisa juga untuk oil, bisa juga indeks saham, bisa juga untuk silver, untuk apa aja bisa ya. Kalau cara teknikal sama saja. Oke, Bapak Ibu. Jadi kita akan menggunakan EMA dan SMA. Nanti strateginya bagaimana gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Atau misalnya bingung apa itu SMA? Baru pernah dengar EMA, baru pernah dengar moving average, ada nggak? Boleh komennya ya, supaya saya tahu nih ini pada pada ngikutin nggak gitu ya. Silakan Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu Boleh boleh komen-komen dulu bertanya. ya, misalnya nyimak kayak atau apa gitu ya. Silakan komen-komen. Silakan Bapak Ibu boleh komen di kolom chat, langsung bertanya. Mari Bapak Ibu nih kesempatan nih untuk bertanya langsung apa yang ingin ditanyakan dari penjelasan Pak Wendy atau seputar hal lainnya. Silakan Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Kristoforus ya, ada Pak Aib juga. Silakan Bapak Ibu. Silakan ada Pak Jupri, silakan Pak Jupri, ada Pak Arif Saikan, ada Pak Haruna. Oh ini dari Pak Aib ya, ada pertanyaan ya. Ya ini Bapak atau Ibu ya, Haruna maaf ya. Bapak atau Ibu boleh buka aja kameranya on cam ya, supaya atau bisa nanya langsung juga nggak apa-apa lebih enak ya. Jadi pertanyaannya bisa langsung disalurkan, kita langsung bisa berdiskusi atau langsung bisa belajar sekarang nggak apa-apa. Oke, Pak Haruna, silakan bisa nanya langsung nggak apa-apa. Oke, mikrofonnya bisa dibuka Pak, mikrofonnya. Ya Pak Haruna, boleh Pak langsung bertanya. Ah, Mikrofonnya tolong dibuka. belum bisa ya Pak ya mikrofonnya ya. Kalau nggak saya bacain aja pertanyaannya Pak ya. Ya, Bapak tadi ada ketik ya. Misalnya nih Bapak mungkin ada masalah dengan mikrofonnya. Ya di sini Bapak Ibu Pak Haruna ada tanya apakah bisa dipakai di HP Android. Baik, apakah bisa dipakai di Android ya ataupun di tablet ataupun di HP lah. Bisa ya. Bisa ya. Caranya gimana? Ya, caranya adalah kita pasang ya. Nanti nanti saya tunjukin kalau di HP ya. Oke, baik. Sekarang kita edukasi dulu ya.
Bapak Ibu siapa yang mau nanya silakan aja. Kalau misalnya apa? Silakan boleh itu dulu ketik di chat juga nggak apa-apa supaya Bapak dan Ibu nggak lupa gitu ya. Pak Aib buka mikrofon ya Oke, Pak. saya lanjut aja dulu ya Bapak Ibu ya. Kita belajar lagi dulu ya. Baik, ya nih ya. Nanti kita nanya lagi ya di sela-sela berikutnya ya. Baik, sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat ya cara menggunakannya. Sekarang cara menggunakan moving average-nya gimana nih? Ini misalnya Bapak dan Ibu udah masang di baik di HP-nya, di MT5-nya ataupun di laptop. Cara menggunakan moving average untuk menentukan tren ya, yaitu lihat posisi harga terhadap MA, maksudnya lihat posisi harganya ya. Jadi gini, MA-nya kalau MA-nya bergerak ke atas itu artinya trennya naik. MA-nya bergerak turun berarti trennya turun. Ini gampang nanti saya tunjukin di apa MetaTrader. Ini cuma teorinya aja biar Bapak Ibu nyangkut gitu ya. Nah, contoh kayak gini. Yang kedua, strateginya adalah menggunakan crossover atau moving average cross. Berarti kalau cross itu berarti menggunakan dua moving average atau lebih. Enggak, kalau satu nggak bisa cross. Cross itu artinya menyilang ya. Menyilang satu dengan lain. Jadi mesti lebih dari satu supaya bisa cross. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kan single moving average. Kalau single moving average ya, mute. Kalau single moving average berarti dia hanya untuk seperti ini ya. Nih, seperti ini ya. Bisa menjadi menentukan arah trennya. Misalnya contoh ya, arah trennya itu jadi kalau moving average-nya ke atas dan candlenya di bawahnya berarti ya ini tren naik ya. Selama harga berada di atas moving average berarti trennya naik gitu ya. Nah, ini simple kan, gampang ngelihatnya kan. Tapi kalau misalnya nanti harga menembus di bawah moving average jadi begini ini jadi berubah trennya jadi turun gitu ya. Ini membantu kita. Memang nggak sempurna ya. Memang nggak jitu. Wah, kok harganya turun duluan, baru moving average-nya ke bawah? Ya iyalah. Ya kan, harga duluan yang bergerak ya Bapak Ibu ya. Bukan yang moving average-nya duluan ya. Karena indikator itu kan yang sebenarnya harga duluan ya. Baru nanti moving average-nya mengikuti. Tapi paling tidak Bapak Ibu, kalau pergerakannya terus turun kan moving average-nya juga menunjukkan ke bawah gitu ya. Misalnya moving average-nya di sini, terus harga lagi ke bawah gini, terus nanti naik lagi ke moving average, karena moving average-nya kuat, turun lagi, berarti trennya masih turun kuat gitu ya. Nanti di sini kita bisa cari posisi sell gitu ya. Atau yang kedua nih dengan golden cross atau apa namanya golden cross itu artinya atau ada crossing moving average lah ya supaya Bapak dan Ibu gampang mengingatnya. Jadi kita pakai moving average ya dari contoh nih, dari bawah ke atas dia menyilang ya. Kalau dari bawah ke atas berarti trennya jadi seolah-olah naik ya. Kalau menyilangnya dari bawah ke atas, tuh ya. Jadi menyilangnya ke atas jadi trennya naik. Ya, ya kan? Trennya naik tuh. Jadi moving average-nya menjadi support. Harga naik di atas moving average ya. Di sini kita bisa buy ketika mendekati moving average, naik lagi gitu sampai terjadi perubahan harga di bawah moving average tuh. Ya, berarti ini jangan buy, berarti ini cenderung turun ya ke bawah. Lalu di sini ada signal baru nih, ya terjadi crossing lagi ke bawah, berarti berubah ya. Tadinya ini crossing ke atas, lalu ini crossing ke bawah. Jadi Bapak dan Ibu jangan heran, harga itu bergerak bolak-balik ya, terjadi perubahan-perubahan. Misalnya dalam apa namanya harian. Wah, hari ini sampai besok mungkin masih trennya naik. Tapi kalau nanti tiba-tiba harga turun kenceng, moving average-nya terjadi penurunan, crossing ke bawah, itu signal berarti trennya mau turun. Gitu ya. Itu secara simpel aja supaya Bapak dan Ibu gampang baca trennya. Tuh ya, jadi terjadi penyilangan ke bawah, lalu harga terus tertahan di bawah moving average. Artinya ini masih tetap menjadi tren turun. Ya, moving average membatasi atau menjadi resisten. Jadi harga nggak bisa melewati moving average. Jadi ini seperti tembok ya, yang atau atap yang menutup jalan ke atas. Jadi tetap ke bawah nih, gitu ya. Gitu. Gampang ya. Nanti kalau udah dengan contohnya kayaknya lebih gampang lagi.
Nah, ini bisa dilihat atau bisa di screenshot, Bapak Ibu bisa dicatat ya. Periode-periode moving average. Artinya periode itu ukuran-ukuran moving average-nya. Ukuran moving average yang digunakan para day trader itu artinya apa? Trading trading harian ya, bukan yang tradingnya scalping atau yang wah dalam 5 menit masuk keluar gitu, buy buy habis buy tutup sell tutup ya, itu namanya scalper ya. Tapi kalau day trader tradingnya harian, jadi gini, mengincar peluang. Peluangnya apakah itu nanti peluangnya untuk sehari gitu ya, atau gimana, itu eh, paket apa periode 9 dan 21 ya. Ini 9 dan 21-nya nanti tinggal dipilih aja Bapak Ibu, diklik aja ya. Terus kalau yang swing trade buat yang trader yang lebih long term, artinya dia mau analisanya yang lebih long term, mungkin targetnya juga lebih lebih besar, tapi nggak perlu dicek-cek dikit-dikit dicek gitu ya. Jadi meta tradernya nggak perlu dibuka-buka terus gitu. Itu namanya swing trade. Berarti pakai moving average 20 atau 50, tapi day trader pakai yang 921 EMA ya. Ini pun juga sebenarnya hanya ini saja ya. Mungkin ini hanya literasi. Tapi kalau Bapak dan Ibu bebas mau pakai EMA 100, mau pakai EMA 50, mau pakai EMA 200 bebas. Karena kita sendiri yang menggunakannya ya. Oke, langsung aja kita ke MetaTrader ya. Kita MetaTrader, jadi saya buka yang di laptop ya. Oke, saya buka yang di laptop. Nah, contoh kalau ini ya, MetaTrader-nya ini udah ada nih. Nih, dari yang polos ya, dari yang polos. Sini saya mau pakai buat forex dulu deh, forex. Ya, forex. Oke, Australian dollar, contoh Australian dollar ya, grafik H4 atau H1. Baik ya. Kita pasang moving average-nya di mana nih? Kalau dari laptop itu kita pakai di sini di insert ya, insert terus indikator. Lalu ambil di indikatornya trend. Trend ya. Jadi dia memang indikatornya udah dibagi-bagi yang apa bisa menunjukkan tren, berarti indikator tren gitu ya. Nah, di sini di indikator tren ini ada banyak macam-macam indikator juga. Kita pilih moving average. Nah, moving average-nya ini Bapak dan Ibu bisa pilih sendiri periodenya. Ya, jadi bebas aja, nggak ditentukan oleh dari MetaTrader-nya, bebas. Artinya apa tuh periode? Artinya kita mau pakai moving average yang rata-rata berapa, misalnya saya mau pakai rata-rata yang lebih pendek, misalnya rata-rata 5 atau rata-rata 20. Nah, jadi gitu ya. Oh, saya mau pakai yang agak menengah 50. Oh, saya mau pakai yang jarak jauh periode 100 atau periode 200. Ini saya klik ya. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya mau nanya nih ya, kita biar interaktif nih ya. Mau nanya nih dengan menggunakan moving average ya di grafik ini, saya mau tanya nih kepada, ya bisa dibuka mic-nya. Misalnya nih ya, Pak Christophorus, dengan melihat moving average ini, tren ini naik apa turun, Pak? Ya, silakan. Ya, silakan dijawab. Atau ada yang mau jawab, silakan. Silakan. Ayo Bapak Ibu ada yang mau jawab nggak nih? Ini trennya naik apa turun? Silakan. Pak Kristoforus sudah jawab nih Pak Swendi. Oh, pakai chat. Iya, baik-baik. Mungkin Nah, sedang nggak bisa jawab. trennya naik Pak katanya. Mantap. Yang lain ada yang mau jawab juga? Silakan ketik aja di chat boleh ya, kalau eh, nggak memungkinkan untuk menjawab langsung. Ibu Ainun, gimana Ibu Ainun kalau melihat gambarnya seperti ini ya? Ini trennya naik atau turun, Bu? Boleh dijawab, Bu. Silakan. Boleh diketik aja kalau misalnya tidak bisa jawab
Langsung silakan. Atau jawab aja langsung 2 detik naik turun gitu ya kan. Simple ya. Mana? Ada yang mau jawab? Silakan Bapak Ibu. Turun, Pak. Wah, Turun ya. Ini dengan siapa? Arif. Pak Mari, Arif nih Pak. Pak. Oke, turunnya dari mana nih Pak ceritanya? Itu karena setelah ada candle hijau, kemudian Ah, ada muncul lagi candle merah, ada shadownya di atas. candle hijau yang mana Pak? Ini. Oh, yang ini, Pak. Yang ini, yang terakhir kan? Yang ya maksudnya ini tren-tren saya bicara ini tren lagi naik apa turun? Oh, trennya naik. Ya, trennya naik ya. Kalau Ya, karena apa namanya dengan menggunakan moving average saja ya simple ya moving average ini kan apa garis ini membantu kita. Misalnya gini, Bapak cuma sekali lihat aja bisa tahu kan naik apa turun kan? Iya kan? Paling nggak gitu dulu kan. Oh, naik nih, oh turun nih dengan apa moving average gitu. Jadi harga lagi naik kenapa? Jadi sebenarnya harga yang bergerak duluan ya baru moving average-nya. Jadi moving average memang pasti ketinggalan. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa lihat nih, ketika ya ini adalah moving average 50. Saya pakai moving average 50 sebagai contoh ya, tapi saya sering gunakan. Contoh nih Bapak Ibu, seperti tadi saya bilang, jadi kalau harga ya bergerak di atas moving average, nah ya, jadi ini adalah tren naik. Ketika dia dia bergerak di atas di sini kan tadinya sempat nih apa konsolidasi lah gitu ya, naik turun naik turun naik turun. Di sini kan dia turun nih. Turun habis itu dia naik turun naik turun. Nah, begitu terjadi konfirmasi ya. Jadi harga bergerak di atas moving average lah gitu ya. Mungkin 1 2 candle dan dia bergeraknya jauh gitu ya. Solid lah gitu. Ya, jadi dia bergerak di atas moving average. Nah, ini adalah tren naik gitu ya. Nah, jadi si moving average-nya bisa sebagai apa? Support. Support itu apa sih? Support itu adalah harga di bawah ya atau lantai lah. Contoh ketika harga lagi bergeraknya datar begini, maka naik turun kan? Ya, naik turun di sini adalah support, di sini adalah resisten. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini, supportnya juga di sini ya, di eh, moving average. Jadi support itu harga bawah ya. Oke. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu, moving average bisa jadi support dan resisten yang bergerak ya, yang dinamis. Oke, jadi terbantu ya dengan moving average. Sekarang kapan tradingnya gitu ya? Kapan tradingnya? Tradingnya adalah ketika harga mendekati moving average-nya. Jadi kayak kayak di sini nih. Nah, jangan kita pas lagi harga di sini kita buy. Kenapa? Karena dia nanti akan turun dulu ke moving average ya untuk pullback, untuk tes gitu ya, tes support. Baru di sini nih, selama dia nggak tembus ke bawah, maka di sini kita bisa cari posisi buy di dekat-dekat moving average. Nanti dia baru buy lagi gitu ya. Itu contoh Bapak dan Ibu pelajari ini ya. Nanti diperdalam, baca-baca lagi, tonton videonya lagi, coba-coba lagi supaya apa? Supaya bisa ya, nggak cuma sekali doang. Oke, Ya, mantap lanjut nih ya. Pak Swendi. Iya. Iya Pak, ini Pak Christophorus tadi bilang nggak bisa langsung buka Oh mic karena iya, masih luar. Terus tanya nih siap, ada siap. settingan MA untuk scalping Pak dan idealnya di time frame berapa? Ya, kalau scalping itu berarti pakai MA 21 tadi ya, berdasarkan itu ya, berdasarkan apa namanya tadi yang materinya ya. Dan scalping itu cocoknya di gold ya. Kalau di forex seperti ini ya, maka dia scalpingnya lama dan jaraknya pendek atau peluangnya kecil ya. Contoh ya, ini cuma 18 pip dan nunggunya lama banget ya. Beda dengan gold, Bapak Ibu, kalau gold ya scalping M5 cukup atau dari M15 ke M5 ya, itu scalping. Tapi kalau forex pergerakannya lambat. Coba bayangin aja ya. Dari bawah sini ke atas sini di M15 itu cuman 20 pip padahal dari pagi sampai sore. Ibaratnya gitu ya dari tadi oh dari siang lah ya. Jadi lambat kalau forex ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saat ini AUD USD sedang cenderung posisi beli tren naik ya. Jadi kalau kita open posisi sebaiknya beli. Tapi itu secara apa? Secara garis besar gitu ya.
Nah, jadi pertama ya Bapak Ibu perlu dipelajari. Ini saya tulis ya di sini strateginya, strategi trading. Bentar ya. Saya tulis di sini ya Bapak Ibu strategi trading. MA ya, strategi trading MA. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu pertama ya, MA sebagai arah tren gitu ya. Oke, jadi MA sebagai arah tren ya Bapak Ibu. Yang kedua ya kita lihat MA cross MA sebagai strategi entry ya, buy atau sell. Nah, ini bisa dicatat ya Bapak Ibu ya atau di screenshot biar diingat-ingat lagi ya, dipelajarin lagi ya. Oke, yang ketiga ya. Jadi MA sebagai arah tren yang ketiga ya. Oke, kita lihat yang ketiga, buy atau sell ya di dekat MA. Oke. Ya. Oke, ini bisa dicatat ya Bapak Ibu ya pembelajarannya nanti saya jelasin. Tadi yang pertama MA sebagai arah tren ini udah kelihatan. Ya, MA sebagai tren di sini trennya tren naik. Kenapa? Karena harga berada di atas garis moving average-nya. Nah, terus kalau di sini sempat terjadi perubahan trennya, yaitu harga jadi turun sampai sini. Terus harga naik lagi ya. Nah, berubah tren lagi. Jadi memang eh, tren itu di market itu berubah-berubah ya. Oke, apalagi nih kalau ini daily. Daily sih perubahannya biasanya nggak cepat tapi bisa berhari-hari ya. Oke, yang berikutnya. Ya, yang berikutnya MA cross. Nah, kalau MA cross berarti lebih dari satu MA. Ini adalah MA berapa nih? Ini MA 50. Berarti kita pasang MA satu gitu ya. Sebagai berikut MA berikutnya ya. Moving average. Oke, ya. Oke, ini moving average ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau moving average pakai H1 deh biar gampang ya, nggak terlalu berubah-ubah. Nah, jadi kalau pakai moving average-nya harganya cross-cross gitu, crossing, misalnya kita pakai 2 MA, satu MA yang 21, satu MA 50 ya. Jadi pilih nih Bapak Ibu pas lagi insert, pasang indikator gitu ya. Ya, pasang indikator, masukin periodenya, periode MA-nya, ukurannya, misalnya O21 pasang. Terus bikin lagi EMA satu lagi 50 pasang gitu ya, dibedain warnanya kalau lebih dari satu. Oke, terus kita lihat ya. Nah, seperti ini nih, ini terjadi crossing moving average ya. Ini kan tadi harganya tetap ya, jadi crossing nih, dari sini crossing kan. Jadi ini trennya naik ya, trennya naik. Mungkin Bapak Ibu udah ambil posisi buy di sini. Nah, ini profit. Nah, terus nanti ada di mana kita nggak boleh buy dan sell nggak boleh. Nah, misalnya kita ini sudah profit nih, terus harga candlenya di sini, moving average-nya di bawah sini. Nah, ini pasti jangan buy dan sell ya. Kenapa? Karena jaraknya jauh dengan moving average. Nanti harga akan mendekati balik ke moving average-nya dulu. Baru kita bisa buy lagi ya selama trennya masih naik gitu. Oke, pelan-pelan aja. Nanti kalau bingung-bingung kita nanti bisa private private edukasi lagi ya. Ini kita menggambarkan dulu secara global. Nanti kalau Bapak dan Ibu masih agak eh, bingung, nanti kita bisa atur waktu buat eh, private education. Atau nanti bisa nonton lagi ya video-video pembelajaran edukasi indikator sederhana di apa namanya?
YouTube Java Global Futures ya. Jadi ditontonin ya Bapak Ibu ya video-video edukasinya ya. Karena itu kan Bapak dan Ibu bisa ulang-ulang, bisa perlambat ya, bisa tonton-tonton lagi seri-seri lainnya. Oke, berikutnya adalah contoh. Kalau Bapak Ibu melihat seperti ini adalah momentum, momen peluang ya, peluang. Misalnya kalau udah kayak gini kan, misalnya ini udah buy nih, udah untung. Habis itu ya harga akan ada yang namanya sideways, sideways. Nah, tapi muncul lagi kayak gini, crossing, crossing moving average ini adalah signal, signal baru ya, signal fresh ya, yang Bapak Ibu perlu perhatikan karena itu adalah peluang. Wah, Bapak Ibu lihat nih dari harga turun ke bawah, moving average terjadi crossing. Nah, ini adalah peluang. Peluang apa? Buat cari posisi entry gitu ya. Benar nggak tuh? Ya ini kan udah dibuktikan ya. Jadi kalau terjadi crossing ini, crossingnya ke atas nih, maka berarti trennya naik, gitu ya. Simpelnya. Lalu cari buy-nya di mana? Cari buy dan sell-nya adalah ketika Bapak Ibu menunggu satu atau dua candlestick-nya bergerak di atas moving average tersebut. Contoh, waktu dia crossing di sini, satu, dua gitu ya, sama MA-nya masih di atas dua-duanya, berarti Bapak dan Ibu bisa cari posisi buy. Oke, mungkin mungkin dari sini ke sini udah profit nih. Oh, udah close, udah selesai nih. Itunya ya. Apa namanya? Udah selesai tradingnya. Terus kapan lagi buy? Nunggu moving average-nya kembali, sorry, nunggu harga atau candle-nya kembali lagi ke moving average. Nah, di sini adalah support. Jadi harga turun kan? Nah, batas bawah itu adalah support. Jadi harga turun ke support. Kalau harga turun ke support, kita bisa posisi beli lagi. Gitu ya. Tapi jangan lupa tetap ada SL-nya. Misalnya saya mau pakai SL-nya di harga 20 pip. Wah, berarti targetnya lebih dari 20 pip. Gitu ya. Misalnya di sini buy. Ini contoh dari strategi yang harga yang udah jalan ya. Bapak Ibu buy lagi di sini. Ya, karena ini udah buy dulu, ada profit, selesai gitu kan. Terus sabar nunggu harga turun ke MA. Nah, di sini kita buy lagi nih. Di sini katakan buy, oh udah dapet nih 30 pip. Oke. Habis itu jangan jangan buy dan sell lagi karena dia harganya jauh dari moving average. Nah, dia tunggu dia turun dulu. Nah, di sini ya Bapak Ibu ini sabar nih. Ya, sabar nunggu moving average ya, nunggu harga kembali ke moving average nih. Wah, ternyata sempat masuk ke moving average, candlenya bullish atau candle hijau. Nah, setelah candle hijau ditutup, candle berikutnya kita cari posisi buy lagi. Gitu ya. Harganya masih terus naik ya. Jadi support ini apa? Moving average juga bisa jadi support, support yang bergerak ya. Lalu ketika harga turun di bawah moving average, nah ini jadi posisinya cenderung turun ya. Jadi jangan buy ketika harga berada di bawah moving average. Gitu ya. Sampai nanti kayak gini lagi, nanti ada crossing lagi, buy lagi. Itu adalah jadi Bapak Ibu, signal itu bisa terjadi berulang-ulang, berulang-ulang gitu ya. Jadi peluang itu di market banyak ya. Kalau kita pakai time frame M15, M30 itu di market itu bisa berulang-ulang dalam satu hari. Tapi kalau pakai di time frame yang gede, H1, H4 daily itu sehari mungkin satu kali ya. Karena itu kan dia untuk time frame yang lebih gede, lebih besar. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oh ya, Terus sebelumnya berikutnya mohon maaf, Bapak ya, sudah berikutnya nih ya, ini strategi dari saya nih ya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ya strategi trading ya. Jadi kalau pakai time frame yang besar, ini cocok untuk yang day trader atau swing trader atau untuk yang tradingnya long term. Nah, di sini ada signal nih crossing moving average, terus harga bergerak di atas moving average ya, bisa cari posisi buy gitu ya. Terus misalnya udah buy sampai sini udah profit. Di sini sabar nggak trading, nunggu sampai harga kembali ke moving average, tidak menembus, tidak berubah jadi ke bawah ya, candlenya candle hijau, buy lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus di sini turun dari keluar dari moving average. Nah, di sini ya karena ini daily pergerakannya bisa puluhan pip, di sini kita bisa cari posisi sell juga mungkin dapat 20 pip, 30 pip gitu ya. Terus di sini ada cross lagi nih. Ini berarti artinya apa? Dari bawah berubah ke atas, berubah tren. Jangan sell di sini, tapi ketika ada crossing ini kita jadi ada peluang untuk buy. Jadi peluang di market itu ada nggak? Ada. Berulang-ulang nggak? Berulang-ulang. Terus
kita sebagai Bapak dan Ibu yang orang awam, gimana cara melihat peluangnya? Salah satunya dengan bantuan indikator. Indikator itu banyak-banyak banget. Ada yang indikator sederhana, ada yang rumit-rumit, ada yang untuk advance yang udah pinter-pinter. Nah, makanya di sini saya sampaikan untuk yang sederhana aja, pemula, moving average. Oke? Ya, jadi tontonin video-videonya berikutnya, Bapak Ibu. Jangan cuma sekali aja. Tontonin, dipraktekin di demo. Tontonin, dipraktekin di demo. Bener gak nih apa yang diajarin di webinar atau yang diajarin di YouTube-nya? Ya, dicoba gitu ya. Oke. Ya, benar banget nih Bapak Ibu. Tontonin ya Ya. Bapak Ibu, follow sosmed kami juga ya Bapak Ibu di YouTube Java Global Futures, di Instagram Java Futures, dan TikTok kami Java Futures. Banyak video-video edukasi Bapak Ibu baik bagi pemula ataupun bagi Bapak Ibu yang sudah berpengalaman untuk menambah lebih lagi pengetahuan dan supaya bisa lebih canggih lagi tradingnya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wendy. Mungkin ada yang mau dilanjutkan lagi? Oke, apakah ada yang mau nanya? Ya, tentunya mungkin buat yang pemula, ya, ini masih awam karena di sini kayaknya saya rasa pemulanya ini benar-benar pemula nih ya. Ada yang pemula udah mungkin udah demo atau ada yang pemula mungkin udah tahu tentang forex, cuman mungkin belum real akun aja ya. Jadi saran saya ya banyak nonton dulu video edukasinya yang di Java Global Future. Ya buka YouTube Java Global Future, ketik Java Global Futures ya. Lalu lihat-lihat video-videonya kalau perlu langsung aja search ya eh, strategi trading pemula gitu ya atau belajar trading pemula atau apalagi strategi trading yang cocok untuk pemula gitu aja ya. Pakai yang pemula-pemula nanti biar materinya juga cocok dengan Bapak dan Ibu nih ya. Oke, jadi peluang di market itu banyak ya Bapak Ibu ya. Peluang di market banyak. Kadang-kadang kita nggak lihat secara apa namanya aware. Tapi kalau melihat ada indikatornya, oh mungkin Bapak Ibu terbantu gitu ya. Oh ada signal nih, bagus nih, ada peluang nih buy dan sell saya gitu ya. Oke, itu dulu saya serahkan kepada Mbak Tania ya. Ya, terima kasih Pak Wendy. Bapak Ibu udah mantep banget ya. Terima kasih sekali kehadirannya. Ada Ibu Sani, walaupun tadi bergabungnya mungkin agak belakangan ya. Ada Pak Purwanto juga. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu untuk join sudah bersama-sama dengan webinar pada sore hari ini. Dan semoga semua materi ini benar-benar menolong dan membantu Bapak dan Ibu untuk sekali lagi menyusun strategi trading yang lebih aman dan berarah. Nah, buat Bapak Ibu nih yang masih belum buka akun real, silakan Bapak Ibu kita buka akun real dan langsung bergabung sebagai member grup premium. Ya, Bapak Ibu bisa dapat sinyal Bapak Ibu yang pastinya oke-oke dan juga bisa menghasilkan profit bagi Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu pelajari kembali dan juga Bapak Ibu ketika bergabung bersama member premium kami, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sinyal forex dan gold setiap hari, analisa, fundamental dan teknikal pastinya di setiap sesi market, dan juga edukasi dan mentoring langsung dari analis Java Global Futures yang pastinya nggak akan didapat di broker-broker lainnya. Mantap. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya Bapak Ibu. Selamat sore, happy trading, salam profit. Salam profit. Selamat Kami sore. juga bisa edukasi online ya secara private bersama jangan Java Global Futures ya. Jadi buat Bapak dan Ibu yang pemula silakan hubungin tim marketing Java Global Futures. Oke, salam profit.